Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Ini adalah pertemuan perdana kita mata kuliah Statmat 2, yes? Ya. Ini Anda berarti semester 5. Oke. Baik. Nggak perlu perkenalan karena sebetulnya udah kenal, sudah pernah ketemu di Statdas ya. Waktu di Statdas full daring nggak sih? Hybrid, Bu. Ada ininya, ada luringnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, begitu juga dengan yang mata kuliah Statmat ini, kita akan daring dan luring, tapi punten mohon maaf sebelumnya, pekan besok itu tanggal 12 ya, dan mestinya kalian luring ya dengan saya, betul ya. Kan pekan kedua, pekan genap itu kalian di sekarang ini sampai dengan UTS itu mestinya eh, luring. Tapi mohon maaf, pekan depan saya tidak bisa masuk karena Ibu insya Allah akan wisuda. Jadi nanti kita tolong cari tanggal lain ya, hari lain sebagai penggantinya. Hari Selasa juga nggak bisa karena dikunci untuk gladi resik. Hari Rabu Ibu sudah standby di di Bogor, menginap di sana untuk persiapan wisuda di hari Kamis. Mungkin sedangkan hari Senin itu juga udah full ngajar, Jumat itu juga sebetulnya udah full ngajar. Jadi minggu depan itu nanti coba cari-cari jadwal ya, cari-cari waktunya. Nanti kita lihat ya hari apa, apakah memungkinkan besok atau minggu depan atau kita ganti di minggu depannya lagi karena memang jadwal saya padat dan besok pun nggak bisa karena besok itu pagi ada jadwal, terus jam 10 itu ada SPS, ada sempro, kemudian jam 1 itu juga ngajar lagi. Jadi memang udah full ya. Mohon maaf sebelumnya untuk masalah minggu depan. Khusus untuk kelas kalian terganggu satu pertemuan dengan saya. Mohon izin ya. Oke. Nah, terus selanjutnya saya akan berbicara tentang kontrak kuliah seperti biasa berdasarkan standar operating prosedurnya bahwa di kuliah perdana dosen itu wajib menjelaskan tentang kontrak kuliah dan juga RPS atau silabus. Nah, masalah kontrak kuliah nggak beda jauh ya, karena Anda sudah pernah ketemu dengan saya di Statdas. Maka kalau perkuliahannya adalah perkuliahan daring, maka tentu saja kalian wajib untuk open kamera setiap pertemuan. Kalau misalnya tidak ada uzur, maka kalian harus atau wajib untuk menginformasikan ke PJ dan tidak menjapri saya. Jadi biar PJ yang menjapri saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti biasa, nanti saya akan mengechat secara acak satu atau dua atau tiga dari Anda untuk menjadi polisi saya per pertemuan. Jadi mencatat teman-temannya yang tidak aktif, yang tidak menyalakan kamera, dan tidak ada kabar selama perkuliahan. Dan nanti setelah perkuliahan berlangsung, dia nanti akan mereport ke saya secara japri. Mungkin cukup jelas di situ ya. Itu fungsinya untuk agar kita eh, kualitas pembelajarannya tetap baik. Walaupun pembelajarannya secara daring. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang join habis itu dia tidur gitu ya. Atau dia rapat rapat ormawa, opmawa dan seterusnya. Itu harapannya untuk tidak seperti itu. Oke? Jadi ada Fahar di sini yang belum open kamera, ada Delvi yang belum open kamera. Jadi masih ada eh, sama sorry, sudah ya, sisa itu ya, sisa dua itu yang belum. Oke, selanjutnya Ibu langsung izin ya untuk share silabus. Kemana silabusnya hilang? Bentar, silabusnya kok hilang? Oh ini, sudah nampakkah? Sudah, Ibu.
Oke. Ini adalah rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah StatMat 2, SKS-nya ada 3, bobotnya. Dosen pengampunya di sini ada saya yang request untuk minta masuk duluan karena Ibu membagi ya, karena kelasnya cukup banyak saya ngajar, sehingga saya harus membagi mana yang saya harus masuk, karena capek kalau misalnya ngajar satu hari langsung 3 kelas ya. Jadi mana-mana ini saya sudah bagi, maka untuk StatMat 2 posisinya di siang hari, sedangkan saya ada 2 kelas di atas, di depan jam 8 dan jam 10, maka StatMat ini saya ambil alih untuk didahulukan di materinya sampai dengan UTS. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Kori ya. Tuh. Kemudian untuk RPS di sini materi-materinya adalah sebagai berikut ini. Oke, ini materinya. Jadi kita akan membahas ada beberapa bab. Babnya yaitu yang pertama tentang statistik dan sebaran atau distribusi dari sampel. Ini contoh nih bukan contoh ya. Contoh tuh maksudnya sampel ya. Jadi kalau saya ngomong contoh itu berarti sampel. Oke. Nah, itu jadi kita akan berbicara tentang statistik dan distribusi sampling. Kemudian materinya ada di dalamnya ada distribusi sampling, kemudian ada teorema limit pusat, ada distribusi T, jadi sebaran itu adalah distribusi, ada distribusi F, ada distribusi chi-square, ada aproksimasi sampel besar. Kemudian bab berikutnya kita akan membahas tentang point estimation atau pendugaan titik. Ada 2 metode yang akan diajarkan kepada Anda untuk grade S1 dalam melakukan pendugaan parameter, yaitu point estimation, yaitu metode momen dan metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood estimator. Kemudian bab berikutnya yaitu kita akan membahas kalau sudah diduga parameternya, lalu ngapain? Lalu kita melihat atau mengevaluasi kriteria penduga parameter itu. Nah, kriteria-kriteria penduga parameter ini ada yang sifatnya berbiaskah atau tak bias. Jadi kita lihat apakah penduga parameter kita itu berdasarkan ketakbiasan, kemudian berdasarkan ragamnya kecil atau enggak, atau MSI-nya kecil atau enggak. Lalu kemudian materinya adalah kalau misalnya kita menggunakan kriterianya hat bawah atau lower bound dengan menggunakan teorema Cramer-Rowe. Nah, kemudian ada efisiensi relatif dari suatu penduga terhadap penduga lain. Kemudian bab berikutnya kita akan berbicara tentang sufficient statistics atau statistik cukup. Jadi di sini kita akan berbicara statistik cukup, sifat-sifat statistik cukup. Lalu kita nanti kalau sudah bahas statistik cukup, ada lagi kriteria penduga parameter, yaitu adalah kriterianya umpu. Nah, kriteria umpu ini kenapa harus disebut dulu, harus belajar dulu statistik cukup, baru kita lihat penduga parameternya dengan sifat umpunya, atau uniformly minimum variance unbiased estimator, ini singkatannya adalah UMPU, itu karena dia membutuhkan statistik cukup. Jadi kita bahas dulu statistik cukup, baru masuk UMPU. And then habis itu kita akan membahas tentang keluarga eksponensial, ini akan kita bahas. Nah, selanjutnya untuk materi dari awal sampai dengan UTS ada di 4 bab ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi ada di 4 bab ini, saya akan memberikan materi mulai dari pertemuan hari ini sampai dengan 7 pertemuan berikutnya. Oke, ada 4 bab yang akan dibahas. Lalu setelah itu Anda UTS, lalu lanjut dengan Bu Kori. Nah, lanjut dengan Bu Kori, materinya apa saja? Materinya kalau saya membahas tentang point estimation, nanti dengan Bu Kori kalian akan membahas tentang interval estimation atau pendugaan selang. Nah, ada penduga selang, kemudian kalian akan membahas tentang uji hipotesis. Uji hipotesisnya ada banyak.
ada pengantar uji hipotesis, kemudian apa itu fungsi kuasa, taraf nyata, type 1 error, type 2 error, jadi ada tipe-tipe kesalahan. Kemudian jenis-jenis hipotesis, mulai dari hipotesis sederhana, hipotesis komposit. Lalu kemudian ada uji hipotesis untuk sebarannya normal seperti apa, untuk uji binomial dan Poisson seperti apa, and then kita berbicara tentang most powerful test atau uji paling kuasa. Kemudian kita akan berbicara tentang uniformly most powerful test. Lalu yang terakhir kalian akan berbicara, kita akan membahas tentang likelihood ratio test atau generalized likelihood ratio test. Oke. Ada 2 bab saja materinya di setelah UTS. Ada 4 bab materinya di sampai menjelang UTS. Kelihatannya banyakan yang saya, tapi yakin dan percayalah bahwa materi sebelum UTS itu easier than after UTS, after mid-test. Jadi, saya sarankan Anda untuk mencoba mendapatkan nilai UTS-nya lebih baik gitu ya. Jadi nabung nilainya, nilai UTS-nya dibagusin. Oke, mudah-mudahan di situ cukup paham. Lalu kemudian penilaiannya tentu saja ada tes, ada kuis ya, ada UTS, ada UAS begitu. Kemudian ada non-tes. Non-tes ini juga mungkin saya akan meminta kalian untuk membuat resume itu tujuannya biar kalian membaca minimal dengan ngetik kalian baca materinya. Kemudian untuk rubrik penilaian tentu saja, nah ini adalah bobot-bobot, tapi bobot-bobot ini eh, belum tentu fix seperti ini ya. Belum tentu fix seperti ini. Nanti kita akan lihat kembali apakah memang UTS-nya dan UAS-nya ini sama persentasenya, apakah UAS-nya lebih tinggi, apakah tugasnya dikecilkan atau tugasnya ditambah. Nanti kita lihat ya, wait and see. Jadi kita lihat hasilnya. Kemudian ini adalah kriteria kelulusan. Kalau dikasih nilai C minus, berarti Anda dikatakan tidak lulus. Yang di sini ini tidak lulus. Harapannya ya kalian bisa lulus ya. Oke. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan kalau misalnya daring, maka Anda harus open kamera. Dan kalau misalnya kita kuliahnya mulainya jam 1, maka Anda harus join dari sebelum pukul 1. Sehingga pukul 1 teng, harapannya kita sudah bisa mulai kuliah. Jadi tidak ada keterlambatan seperti hari ini kan terlambat beberapa menit ya. Tapi masih excuse karena terlambatnya masih kurang dari 10 menit untuk kita mulai perkuliahan. Pun begitu juga nanti untuk kalau dia tatap muka. Kalau tatap muka juga sama ya. Seandainya saya ada uzur, misalkan saya ada meeting atau saya ada pekerjaan lain, misalnya saya menguji, saya nanti akan menginfokan ke kalian. Oke. Kemudian, ini adalah referensi-referensi yang bisa Anda pakai. Ada buku Bain. Buku Bain ini salah satu referensi yang menurut saya buat StatMat 1, StatMat 2 kayaknya bagus ya dipakai Bain. Kemudian ada Hawk and Craig, ini juga bagus. Kemudian ada Rosas juga bagus. Lalu ada Casella Burger, itu juga bagus. Jadi Anda silakan pakai buku yang mana saja. Tapi menurut saya sepertinya referensi utamanya bisa kita pakai Bain ya. Pakai Bain. Oke. Nah, untuk pertemuan perdana, ini dia untuk pertemuan perdananya. Pertemuan pertama kita, saya sudah harus menjelaskan tentang silabus, tadi sudah. Tentang kontrak kuliah, tadi sudah. Lalu habis itu kita langsung masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu tentang distribusi sampling atau distribusi sampel. Ini yang akan kita bahas di hari ini. Ada distribusi sampling, ada statistik, kemudian distribusinya itu adalah kaitannya antara distribusi Z dengan distribusi T, terus kemudian kaitannya ke F-Snedekor, lalu lanjut lagi ke chi-square. Nah, itu di sini ada banyak sekali soal-soalnya lebih ke pembuktian ya, kita membuktikan ada teorema-teorema. Itu yang akan kita bahas. Oke.
sampai sini dulu. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau tanyain? Untuk sekarang belum. Ya, halo. Tidak ada yang tanya kan, Bu? Nggak ada yang ditanyain. Oke. Cukup jelas ya, kontrak kuliahnya juga cukup jelas. Vira, Anissa, Salman, blur, jangan di blur Salman. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung masuk kuliah, boleh? Udah siap kuliah? Ya, mudah-mudahan nggak bikin kalian pusing ya. Oke, kita bahas ya, pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya apa namanya memang lumayan ya materinya Statmat 2 ya. Bentar. Nah, oke, saya prolog dulu. Nah, ini. Udah terlihat belum ya tampilannya? Sudah, Bu. Oke. Ini saya perbesar coba ya. Nah, ini dia. Jadi ini saya ambil dari buku Casella Berger. Eh, hubungan antar distribusi-distribusi. Oke, contoh. Karena kan kita berbicara tentang distribusi sampling. Maksudnya distribusi sampling itu apa, Bu? Gitu ya. Distribusi dari sampel. Distribusi sampling itu jadi kita ngambil sampel, dari sampel nanti kita dapat statistik. Lalu dari statistik itu kita mau tahu sebarannya apa atau distribusinya apa. Karena dari setiap statistik dia punya sebaran. Oke. Nah, lalu di sini misalkan kita yang sederhana saja. Misalnya ini. Saya punya data. Data saya itu adalah eh, berdistribusi Bernoulli. Oke, berdistribusi Bernoulli. Jadi X saya katakanlah peubah acak saya atau variabel acak saya berdistribusi Bernoulli dengan parameternya P. Oke. Nah, lalu ini kan waktu di Statmat 1 kan Anda sudah dikenalkan dengan banyak sekali distribusi-distribusi yang incumbent, yang memang sudah ada, yang memang sudah biasa dipakai oleh orang. Contohnya Bernoulli. Jadi dari Bernoulli, lalu kalau misalnya amatan saya lebih dari 1, maka saya punya peubah acak itu lebih dari 1, maka saya nanti katakanlah saya punya sebanyak N peubah acaknya, maka saya punya dari sampel yang berukuran N itu, katakanlah nanti saya punya sigma XI. Nah, sigma XI itu awalnya dia berdistribusi Bernoulli. Lalu saya ngambil sampel, dapatlah statistik. Statistiknya adalah sigma XI, ukurannya N sampelnya. Maka sigma XI ini yang disebut sebagai statistik dari sampel. Oke. Distribusi dari sigma XI ini ternyata menurut teorema adalah berdistribusi binomial, di mana dengan N kejadian dan P itu adalah parameternya. Oke. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Semua ini, Bu. Iya, kurang lebih ya semua inilah intinya. Ini bagan ringkasnya yang ada di buku Casella Berger.
Oke, jadi ini adalah hubungan antara distribusi-distribusi yang common. Nah, misal contoh lagi, ini kan ada hubungan antara Bernoulli sama binom. Lalu misalnya dari binom, binom itu kalau kita punya peubah acak berdistribusi binomial n, p, lalu berarti kalau misalnya data saya large begitu ya, sangat besar, maka nanti saya punya katakanlah sampel saya berukurannya mendekati tahingga, maka bisa dengan menggunakan hampiran aproksimasi bahwa dari sebaran binomial ini bisa didekati dengan sebaran normal. Lalu, sebaran normal atau distribusi normal dengan parameternya mu dengan ragamnya sigma kuadrat, begitu rata-ratanya mu. Nanti di sini kalau saya punya X bar atau saya punya sigma XI, itu nanti ternyata sigma XI itu statistik dari samplingnya atau X bar, maka dia juga mengikuti distribusinya adalah normal. Ini makanya panahnya balik lagi ke normal. Lalu, kalau misalnya saya buat dia dengan menggunakan teorema limit pusat, di mana peubah acaknya adalah X, dikurang dengan parameternya, yaitu mu, parameter lokasinya, dibagi dengan akar dari parameter skalanya, yaitu sigma. Ini mestinya sudah Anda pelajari pada saat Anda di Statmat 1, teorema limit pusat, maka nanti saya larinya ke normal baku 0,1. Oke, lalu ada lagi nih, kalau misalnya dari normal, dari sebentar, saya ke mana ya, TF, eh, mana-mana dia, eksponensial beta kosong. Oh, di sini T-nya nggak ada. Ada F dekor nih. Oh, ini dia T nih. Jadi kalau misalnya dari distribusi normal itu ternyata saya punya dua parameter, rasio dari dua buah parameter normal, normalnya normal baku, maka dia nanti akan berdistribusi Cauchy. Tapi kalau misalnya distribusi normal, lalu di variabel peubah acaknya berdistribusi normal, lalu saya kuadratkan, lalu saya jumlahkan, jadi sigma x kuadrat, dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Sigma dari peubah acak yang berdistribusi chi-square, kemudian kalau dijumlahkan, maka dia juga berdistribusi chi-square. Kemudian kalau punya dua buah peubah acak, nah ini ya dijamin oleh teorema, kita akan membahas ini, membuktikan satu persatu. Kalau misalnya saya punya dua buah peubah acak, dia rasio dari dua buah peubah acak yang berdistribusi chi-square, maka dia berdistribusi F Snedekor. Oke. Lalu habis itu bisa saja juga distribusi T, kalau misalnya derajat bebasnya itu mendekati tahingga, maka dia dia bisa mengarah kembali lagi ke distribusi normal. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari chi-square juga ada kaitannya dengan eksponensial. Eksponensial ada kaitannya dengan Weibull dengan double eksponensial. Nah, ini makanya dibilang eksponensial sama chi-square sama gamma ini dibilang kakak adik ya. Jadi ada kaitan antara distribusi eksponensial dengan gamma, gamma dengan chi-square, chi-square dengan eksponensial. Jadi dia dibilang satu klan. Oke. Itu yang akan kita bahas sekarang. Ini adalah gambaran secara umum dari hubungan masing-masing distribusi yang sudah common. Oke. Saya stop dulu. Kita ke sini. Ini, di sini. Oke, loh. Oke, sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya, Bu. Oke. Nah, kita akan membahas mulai dari awal ya. Kita akan bahas mulai dari awal. Di sini adalah kita akan bahas tentang
statistik dan distribusi sampling atau sampling distribution. Nah, di sini kita tahu statistik itu adalah suatu nilai atau ukuran yang menggambarkan karakteristik dari sampel. Atau bisa juga statistik itu adalah penduga dari parameter populasi atau kita sebut sebagai estimator of parameter. Di mana parameter populasi pada umumnya tidak diketahui. Kemudian suatu fungsi dari perubahan acak yang diamati itu dapat dinyatakan dalam bentuk T, di mana T itu adalah suatu fungsi dari X1 sampai dengan Xn, yang dia tidak bergantung pada sebarang parameter, maka ini T tersebut disebut sebagai statistik. Oke. Kemudian di sini ada teorema. Saya langsung masuk ke teorema ya, ada contoh-contoh. Jadi gini, ada teorema pertama, mana kursor saya? Ada teorema, katanya gini, saya punya sampel acak. Sampel acak saya berukuran N. X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Lalu dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, tentu saja peubah acak saya ini memiliki fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang Fx. Oke, di mana kita tahu bahwa dia infokan bahwa ekspektasi dari X itu adalah mu. Dan varians dari X itu katanya adalah X bar. Jadi kita sebenarnya tahu, oh ini ternyata, ini soal pertama ya, jadi dari teorema ini sama saja dengan contoh yang pertama ya. Jadi berarti di sini, kursor saya kemana? X, jadi peubah acak saya ini X. X ini boleh saya tulis dalam bentuk berdistribusi ya. Kok nggak melempung. Nih, berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu dan variansnya adalah sigma kuadrat. Nah, ini. Jadi, katanya saya punya peubacak. Peubacak saya berdistribusi normal atau dia mengikuti sebaran dari normal dengan rata-rata mu dan variansnya adalah X kuadrat. Di sini berarti mu di sini adalah ekspektasi dari X. Mana ya kursor saya? Nah, ini. Yang ini berarti ini adalah ekspektasi dari X. Oke, ini ekspektasi dari X. Sedangkan varians ini, sigma kuadrat, ini adalah varians dari si X. Saya nulisnya V doang ya. Boleh juga dinulisnya gini, var, begitu boleh ya. Oke. Nah, lalu saya punya statistik. Saya punya statistik. Statistik saya, katakanlah, jadi dari populasi pembacaknya X, terus berdistribusi normal mu sigma kuadrat, lalu saya punya sampel acak saya berukuran N, maka dari sampel acak saya dapat statistiknya. Katakanlah statistiknya itu adalah kita sebut X bar. Oke. Di sini kursor saya hilang lagi. Kenapa kursor saya hilang-hilang? Katakanlah saya punya statistik, katakanlah statistiknya adalah T itu katakanlah X bar. Nih. Jadi saya punya statistik dari sampling saya, dari sampel saya, ini statistiknya X bar. Lalu yang jadi pertanyaan adalah buktikan atau cari distribusi dari si X bar. Cari ini distribusinya dari X bar. Nah, ternyata kita tahu ini nanti kita mau buktikan nih, kata teoremanya, kalau kita punya statistiknya X bar, maka kita tahu bahwa ekspektasi dari X bar itu adalah mu. Dan varians dari X bar itu adalah sigma kuadrat per N.
Oke, dari mana? Nah, itu yang kita tak tahu. Lalu ada lagi teorema yang berikutnya mengatakan bahwa X tebal ini adalah apa namanya? Yang X yang ditebalkan ini saya tebelin ya. X yang ditebalkan ini adalah X coba acaknya dikurang coba acak yang ini tadi, ini ke sini. Dikurang dari parameter lokasinya, dibagi dari akar parameter skalanya, yaitu parameter lokasinya adalah mu, parameter skalanya adalah sigma kuadrat, akar dari sigma kuadrat adalah sigma, maka ini merupakan central limit theorem atau teorema limit pusat. Maka katanya ini kalau sudah dibakukan, dikurang dengan mu dibagi dengan sigma, maka dia berdistribusi normal 0,1. Jadi ada dua ya di sini yang kita mau buktikan. Apakah betul kata teoremanya ekspektasi dari X bar itu adalah mu, varians dari X bar adalah sigma kuadrat per N. Berarti nanti kita langsung dapat, kalau memang betul itu bisa dibuktikan, maka kursor saya ke mana? Maka di sini saya bisa tuliskan bahwa X bar ini adalah statistik dari sampelnya, berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah lihat ekspektasinya dari X bar, yaitu mu, dan ragamnya dari X bar, yaitu sigma kuadrat per N. Nah, jadi tugas kita tuh di sini, di pertemuan perdana ini materinya adalah kita mau tahu mencari distribusi dari statistik kita. Statistiknya diperoleh dari sampelnya. Kita langsung tahu, oh, jadi kalau X berdistribusi normal, mu sigma kuadrat, maka X bar berdistribusi normal, mu sigma kuadrat per N. Nah, itu. Jadi kita membuktikan dulu, yang mau kita buktikan karena ini teorema, kita membuktikan apakah betul ekspektasi dari X bar itu adalah mu dan varians dari X bar itu adalah sigma kuadrat per N. Ini buktinya. Alhamdulillah Jakarta hujan. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita mau membuktikan apakah ekspektasi dari X bar itu adalah mu, pembuktiannya adalah kita tahu bahwa X bar itu adalah sigma XI dibagi N. Ya kan? Atau seper N dikali sigma I-nya mulai dari 1 sampai dengan N dari XI. XI-nya sebetulnya kecil ya, I-nya indeks ya. Maaf, ini tipe. Nah, lalu menurut sifat-sifat atau karakteristik dari ekspektasi bahwa seper N ini adalah skalar, konstanta. Maka katanya konstanta itu atau skalar itu boleh pindah ke depan, dikeluarkan menurut sifat-sifat atau karakteristik dari ekspektasi. Maka boleh kita tulis bahwa ekspektasi dari seper N dikali sigma XI itu dapat dituliskan menjadi seper N dikali ekspektasi sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Lalu selanjutnya kita membuktikan bahwa seper N-nya tetap, lalu dikali ekspektasi, nah sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, ini kita bongkar aja. Kalau I-nya 1 berarti sama dengan X1. Kalau I-nya 2 berarti X2 ditambah-tambah ya, ditambah, kan ini sigma ya. Kalau I-nya N ya berarti sampai dengan Xn. Oke. Lalu menurut properties dari ekspektasi juga, bahwa ekspektasi dari X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn, ini boleh saya pecah-pecah jadi seperti ini. Jadi seper N-nya tetap di depan, berarti menjadi ekspektasi X1 ditambah ekspektasi dari X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ekspektasi dari Xn. Nah, tadi di teorema dia bilang bahwa ekspektasi X itu adalah mu. Ini. Nah,
Mu ya, ekspektasi X adalah mu. Maka karena dia adalah sampel acak yang IID, jadi kita punya N sampel acak yang IID. IID itu apa? IID itu identik independen. Identik. Karena dia identik, maka ekspektasi dari X, ekspektasi dari X1, ekspektasi dari X2 sama. Sama-sama apa? Sama-sama mu. Maka ekspektasi dari X1 ini adalah mu. Ekspektasi dari X2, mu juga. Ekspektasi dari X3, mu juga. Dan seterusnya sampai dengan ekspektasi dari Xn juga adalah mu. Maka karena ini mu ditambah mu ditambah mu ditambah mu sebanyak n kali, maka hasilnya sama saja n dikali mu dibagi n. Coret-coret, maka kita punya adalah sama dengan mu. Terbukti ya bahwa ekspektasi dari X bar itu adalah mu. Lanjut. Kita mau membuktikan bahwa varians dari X bar ini adalah sigma kuadrat per N. Kita mau membuktikan yang ini. Oke. Buktinya bagaimana? Langsung. Kalau saya tulis V atau saya tulis var sama aja ya. Varians dari X bar ini boleh kita tulis atau kita nyatakan, kursor saya hilang lagi. Varians dari X bar berarti X barnya boleh saya tulis menjadi varians dari 1/n dikali sigma xi, i-nya mulai dari 1 sampai dengan n. Lalu menurut properties atau sifat-sifat dari varians, kalau 1/n ini adalah skalar, maka kalau varians itu skalarnya boleh dikeluarkan tapi dikuadratkan. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini, aduh sebentar ya. Ini hujannya deras banget, sebentar. Di sini, menurut propertiesnya, maka katanya skalar itu boleh dikeluarkan, tapi karena dia sifat dari varians, dia tidak hanya sekedar keluar, tapi dia harus dikuadratkan. Nah, seperti ini. Maka dia akan menjadi 1/n kuadrat, varians dari sisanya baru sigma xi. Sebetulnya x-nya besar ya, bukan kecil ya. Nih. Begini, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, seperti ini. Tapi 1/n kuadrat ya bisa ditulis menjadi 1/n kuadrat begini ya. Makanya boleh ditulis seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan memecah ini. Sigma xi, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, kita pecah. Tapi karena dia ada tulisan IID, harus diwajibkan ditulis di atas tanda sama dengannya IID. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar identik, tapi juga independen. Maksudnya independen itu apa? Ketika kita berbicara varians, Anda harus ingat materi di StatMat 1 dulu. Kalau misalnya saya punya variansnya katakanlah, uh, uh, katakanlah, nggak bisa dicoret ya, varians X ditambah Y. Nah, ini tidak bisa langsung saya bongkar menjadi varians X ditambah varians Y. Nggak boleh. Saya langsung tulis ini varians X ditambah varians Y, begitu ini nggak boleh. Kenapa? Ini tuh hanya berlaku pada saat dia bersifat saling bebas, independen. Kalau tidak, berarti saya harus tulis lagi dikurang 2 covarians X, Y. Nah, harus ada ini mestinya. Nah, kalau dia bersifat tidak saling bebas. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia bersifat saling bebas, kovariansnya ini sama dengan 0.
Kalau dia bersifat independen, saling bebas. Sehingga nanti yang bersisa hanya ini saja, varians X ditambah varians Y. Baru boleh berlaku kalau dia independen. Makanya harus ada tulisan IID. Identik independen. Artinya semua covariance antara X1 dengan X2, X1, X3, X1, X4, dan seterusnya, itu covariance-nya adalah 0. Maka boleh kita tuliskan menjadi varians X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah Xn. Oke, karena dia independen tadi. Baru kemudian berdasarkan properties, kembali ada properties yang berikutnya dari varians, bahwa varians dari X1 tambah X2 dan Xn sampai dengan Xn itu boleh dituliskan dipecah-pecah menjadi varians X1 ditambah varians X2 sampai dengan varians Xn. Nah, selanjutnya karena ada kata-kata identik, maka kita tahu tadi dari teoremanya bahwa varians dari X itu adalah sigma kuadrat. Maka karena ada tulisan identik di sini IID, berarti identik ya, identik independen, maka varians dari X1 ya sigma kuadrat karena dia identik. Varians dari X2 ya sigma kuadrat, varians dari X dan seterusnya sampai dengan varians Xn ya dia juga sama dengan sigma kuadrat karena dia independen. Maka sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat sebanyak n kali, maka tentu saja dia setara dengan n dikali sigma kuadrat. Dibagi n kuadrat, maka tentu saja hasilnya adalah sigma kuadrat per n. Terbukti berarti kalau misalnya X berdistribusi normal dengan rata-rata mu, dengan variansinya adalah sigma kuadrat, maka dijamin oleh teorema bahwa samplingnya, statistiknya dari sampling X bar itu juga berdistribusi normal, sudah kita buktikan ini, dengan rata-ratanya adalah mu dan variansnya adalah sigma kuadrat per n. Oke, dah kita buktikan satu. Jadi sudah satu contoh di sini. Silakan kalau misalnya Anda ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Adakah yang ingin tanya? Mana ya? Tidak ada, Bu. Hmm, nggak ada ya. Oke, bisa lanjut ya. Oke, lanjut. Aduh, oke. Nih ya, kita masuk ke, tadi juga sudah berbicara distribusi sampling, sebetulnya itu contoh yang pertama. Nah, kemudian kita ada central limit theorem dulu, sebetulnya di sini saya mengisinya kemana ya? Jangan langsung masuk ke T, ini terlalu berat. Hmm, Sebentar, Ibu tambahkan dulu slide di sini. Oke. Nah, misalnya saja saya punya
distribusi sampling tadi itu misalkan saya ke central limit teorem dulu ya. Central limit teorem atau teorema limit pusat. Oke. Dari central limit teorem itu tadi kita tahu bahwa sebagai contoh yang pertama, kalau misalnya X itu berdistribusi normal, jadi ada peubah acak dari suatu populasi, dia berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Oke. Nah, lalu di sini kalau misalnya saya dengan menggunakan teorema limit pusat, tolong dicatat ya bahwa mu ini adalah parameter lokasi. Parameter apa? Parameter lokasi. Oke. Lalu dia punya dua parameter ya, ini namanya ada mu dan sigma kuadrat. Jadi peubah acak ini memiliki distribusi dengan dua parameter. Parameternya yaitu mu dan sigma kuadrat. Dan sigma kuadrat ini kita sebut sebagai parameter apa? Tadi saya sudah sebut parameter apa? Ini parameter lokasi. Saya nggak tulis panjang ya, P aja ya, parameter itu maksudnya. Kalau sigma kuadrat kita sebut sebagai parameter skala. Oke. Lalu ada teorema limit pusat yang mengatakan bahwa dari peubah acaknya, ini X, peubah acaknya X, kalau kita kurang dengan parameter lokasinya, mu, dibagi dengan akar dari parameter skalanya, maka dapatnya apa? X dikurang apa? Mu dibagi apa? Sigma. Sigma. Nah, yang ini berdasarkan teorema limit pusat, kalau kita kurang dengan parameter lokasi, lalu kita bagi dengan akar dari parameter skala, menurut teorema limit pusat, maka ini adalah misal saja kita sebut sebagai peubah acak yang baru, yaitu Z, maka Z ini atau X dikurang mu dibagi sigma ini berdistribusi normal baku 0, 1. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang ingin tanya? Tidak? Oke. Saya sudah kasih contoh ini dua ya, jangan satu. Ini dua, tadi contoh yang pertama. Oke. Berarti saya kasih contoh yang ketiga. Misalkan saya punya peubah acak X berdistribusi normal. Ini nanti soal-soal ujiannya nanti kayak begini ya. Parameternya theta, 1. Oke. Lalu katakanlah saya punya sampel acak. Saya punya sampel acak berukuran N. X1, X2, sampai dengan XN. Dari sampel acak, saya dapat statistik. Katakanlah statistiknya adalah T. T itu adalah fungsi dari X1 sampai dengan Xn. Katakanlah T-nya itu saya punya statistiknya dari distribusi samplingnya sama dengan yang sederhana juga. Katakanlah X bar. Biar sama dengan contoh satu tadi. Atau boleh saya tulis 1/N
sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Oke. Yang dia tanya adalah tentukan distribusi dari T. Distribusi dari peubah acak T. Nah, dia minta ini. Distribusinya apa ya dari peubah acak T atau dari X bar ya? Apa ya? Berarti step pertama kita harus cari apa? Sekarang yang saya tanya, kalau X berdistribusi normal theta 1, berarti kita dapat informasi apa aja dari sini? Ekspektasi dari X apa ya? Theta ya. Theta, oke, thank you Fikri. Theta ya. Oke. Lalu apa lagi yang kita dapat informasinya? Variansnya 1. Varians dari si X. X sama dengan 1. 1. Good. Oke. Nah, berarti step yang pertama kita harus ngapain? Cari apa? Biar dapat apa nih distribusi dari X bar? Berarti kita harus cari apa? Ekspektasi dan varians dari X bar. Oke, berarti kita PR-nya adalah kita harus cari ekspektasi dari X bar dan saya harus cari varians dari X bar. Boleh tolong dicari 5 menit dari sekarang, silakan. Atau ada yang udah dapat? Boleh. Saya kasih waktu 5-10 menit ya. Saya mau tahu berarti X bar-nya nanti berdistribusi apa. Oke. Anda kan mahasiswa matematik, jago lah ini. Pastinya. Oke. Jadi, berarti di sini ekspektasi dari X bar ya. Sama seperti tadi ya. Ekspektasi dari X bar berarti sama dengan 1/N, kan begitu ya. Bisa langsung keluar begini ya. Dikali ekspektasi dari X1 sampai dengan Xn. Gini kan? Berarti kita langsung dapat hasilnya sama dengan theta. Sedangkan kalau varians dari X bar, berarti kita nanti dapat ini adalah 1/N kuadrat dikali varians dari X1 sampai dengan ditambah sampai dengan Xn. Karena varians dari X1, X2 sampai dengan Xn itu 1 ya, berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai dengan N kali, maka tentu saja kita dapat hasilnya adalah N. Jadi kan 1 tambah 1 sebanyak N kali ya, dibagi N kuadrat. Benar kan? Begini nggak? Sama nggak jawabannya? Maka hasilnya adalah 1/N. Betul? Ya, Bu. Oke. Maka karena dia sudah dapat hasilnya begini, dijamin oleh teorema yang tadi, yang ada di buku yang gambar itu tadi, kalau dia normal, maka sigmanya atau rata-ratanya juga dia akan berdistribusi normal. Maka X bar distribusinya apa? X bar berdistribusi Normal normal dengan rata-rata rata-rata theta. theta dengan ragamnya Programnya 1/N. 1/N. Good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ada yang mau screenshot ini? Mau tanya, Bu. Ya boleh. Jadi Siapa? yang Z itu apa ya? Oh, Z. Z ini suka-suka saya aja kasih nama. Oh, gitu. Hmm. Karena biasanya normal baku itu biasanya pembacaknya dikasih namanya Z.
Boleh aja, boleh T, boleh Z, terserah. Pokoknya ini artinya menjadi peubah acak yang baru. Karena distribusinya beda ya. Yaitu distribusinya, peubah acaknya berubah menjadi X dikurang mu dibagi sigma. Boleh ditulisnya tanpa Z, boleh. Berarti X dikurang mu X dikurang mu dibagi sigma itu berdistribusi normal. Boleh. Nggak harus ada Z-nya. Ini saya hanya perumpamaan saja karena memang kan peubah acaknya jadi begini ya. Nih, saya ringkas, saya kasih nama Z gitu. Oke? Ibu, Oke? butuh tulisan IID atau enggak dulu? Yang mana? Yang ekspektasi itu. Kalau di ekspektasi enggak, yang di sini nih yang butuh nih. Oh, baik, Bu. Di variansnya. Nih. Oke? Wajib itu harus ada. Kalau di ekspektasi enggak. Oke? Cukup bilang bahwa dia sampel acak aja. Kalau sampel acak kita tahu bahwa dia kalau sampel acak itu pasti dia IID gitu. Udah sampai situ? Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, saya gantian nanya. Waktu di Statmat 1 dosennya siapa ya? Bu Kori sama Bu Widi, Bu. Ah, oke. Bagus ya. Jadi saya anggap bagus begitu karena memang udah ketemu dengan dua pakar-pakarnya. Lanjut ya, kita ke distribusi sampling. Nah, sesuai dengan silabus, maka kita punya yang namanya distribusi T. Apa beda distribusi T dengan distribusi normal? Bedanya adalah distribusi T ini dia ditemukan oleh mahasiswa, jadi yang menemukannya adalah mahasiswanya, bukan dosennya. Karena beliau menghargai dosennya, beliau menggunakan nama samaran, yaitu T-student, Bapak Goset yang menemukan ini. Dan beliau menemukan distribusi T itu adalah suatu distribusi yang mirip atau menyerupai dengan distribusi normal, tapi bedanya dia lebih landai saja. Jadi kalau misalnya distribusi normal mungkin dia agak lebih simetris begitu ya. Tapi kalau T dia agak lebih landai dibandingin distribusi normal. Nah, kemudian distribusi T ini banyak sekali ya berguna ya ketika kita berbicara tentang sampling atau kita pada saat berbicara datanya tidak terlalu banyak begitu. Jadi sampel size-nya atau ukuran dari sampelnya tidak begitu banyak. Begitu. Jadi dan biasanya distribusi T-student ini bisa kita pakai pada saat parameter dari ragam, yaitu nilai dari sigma kuadrat ini nilainya tidak diketahui karena memang agak susah untuk mendapatkan informasi mengenai parameter varians dari suatu populasi. Maka dia didekati oleh si S kuadrat. Oke, dia didekati oleh S kuadrat. Nih. Nah, kemudian kita beranjak ke teorema. Teoremanya mengatakan begini. Tadi ya, saya balik dulu. Nih mestinya saya kayaknya sharingnya harus sharing semua aja kali ya. Kayak giniin kali. Terus. Share. Nah, balik lagi sini. Oke, di sini kita coba cek ya antara normal sama normal sama chi-square. Ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, kursor saya mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kita punya peubah acak berdistribusi normal, oke.
Dari normal dulu deh, normal awal ini. Normal awal di mana parameternya ada 2, mu dan sigma kuadrat. Lalu kalau saya pakai teorema limit pusat, saya berubah atau mengubah mentransformasi peubah acaknya X dikurang dengan parameter lokasi dibagi dengan akar dari parameter skala, maka dia berubah menjadi distribusi normal baku. Tadi udah saya tunjukin ya. Tadi udah saya tunjukin. Dan ini dijamin oleh teorema. Ada teoremanya. Nah, lalu tadi saya sudah jelasin. Tadi saya kasih nama Z. Z-nya berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0, variansnya 1 atau normal 0,1. Sampai sini clear ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya saya punya peubah acak itu X, katakanlah dia berdistribusi normal baku 0,1. Maka katanya dijamin lagi oleh teorema, katanya kalau peubah acak itu dikuadratkan, lalu dijumlahkan, jadi sigma xi kuadrat, maka dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebas P. Oke. Nah, saya tutup dulu ini. Saya ke sini. Ya. Jadi lah kok. Jadi kalau misalnya saya punya, tadi kan sudah saya tunjukkan ini, kalau misalnya saya punya peubah acak, ini peubah acaknya saya, katakanlah Z. Z berdistribusi normal baku 0,1. Oke, itu sudah dibuktikan tadi, soal yang kedua. Jadi saya sudah kasih 3 contoh. Lalu di sini saya dijamin lagi ada lagi teorema yang menjamin begini. Sebetulnya asal muasalnya gini. Kalau misalnya saya punya peubah acak, jangan Z ya, misalkan saja X. X berdistribusi normal baku 0, 1. Rata-ratanya 0, variansnya 1. Maka kalau ini saya kuadratkan, misalnya saya punya contoh acak, sampel acak berukuran N. Tapi misalnya saja saya punya X-nya itu saya kuadratin. Oke, kalau saya kuadratin, maka saya punya dia ini menurut teorema berdistribusi chi-square. Lihat ya, X-nya agak beda ya. Kalau chi-square tuh kakinya cantik gitu ya. Dengan derajat bebasnya 1. Tapi ada lagi teorema yang menjamin bahwa kalau misalnya peubah acaknya adalah X, lalu saya kuadratkan, tapi ini kemudian saya sigmakan, jadi sigma XI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, jadi saya punya contoh acak sebanyak N, sampel acaknya ukurannya N, maka dijamin oleh teorema dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N mestinya sih. Boleh N, boleh V ya. Biasanya sih orang nyebutnya ini karena ukuran sampelnya adalah N, maka dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N. Oke. Nah, lalu ini adalah teorema. Jadi ini teorema yang di slide ini agak loncat ya. Jadi saya jelaskan dulu ada teorema. Teorema yang pertama yaitu kalau X berdistribusi normal baku 0,1, maka kalau dia dikuadratkan maka dia berdistribusi chi-square dengan derajat bebas 1. Lalu ada lagi teorema yang mengatakan bahwa kalau X itu berdistribusi normal 0,1, maka kalau misalnya sigma XI kuadrat, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, atau sampel size-nya berukuran N, maka dia dijamin oleh teorema berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N. Itu teoremanya. Baru setelah itu, nah ini bagaimana cara mendapatkan ini, tentu saja ada pembuktiannya ya. Lalu habis itu ada lagi teorema berikutnya. Teorema berikutnya adalah bahwa katanya
Misalkan saja saya punya dua peubah acak. Peubah acak yang pertama yaitu Z. Z itu berdistribusi normal baku 0,1. Oke. Lalu misalkan saja peubah acaknya dia kasih nama Z bukan X ya. Dia ganti dengan Z. Boleh-boleh aja karena hanya sebagai simbol ya. Peubah acak bisa bebas ya simbolnya tapi dia huruf besar. Lalu saya punya peubah acak yang kedua V. V itu adalah suatu peubah acak yang dia ternyata distribusinya adalah chi-square dengan derajat bebas V. Terus katanya peubah acak Z dan peubah acak V ini bersifat saling bebas. Maka katanya kalau Z ini kan peubah acak, distribusinya normal baku. V itu peubah acak, distribusinya chi-square dengan derajat bebas V. Maka katanya rasio dari Z dibagi akar dari V itu peubah acak, dibagi dengan derajat bebasnya, V kecil itu derajat bebas ya. Maka katanya dia menjadi suatu peubah acak yang kita sebut peubah acaknya bernama T, dan dia ini berdistribusi T student dengan derajat bebas P. Jadi peubah acak T ini kita sebut peubah acak yang baru lagi, yang merupakan rasio dari Z dengan V, tapi V-nya di dalam akar, dibagi lagi dengan derajat bebasnya, maka Z dibagi akar dari peubah acak V dibagi dengan derajat bebas V, itu berdistribusi T student dengan derajat bebas V. Itu dijamin oleh teorema. Dan kata teoremanya, kalau T itu adalah suatu peubah acak yang berdistribusi T student, maka katanya fungsi kepekatan peluang atau probability density function dari peubah acak T dapat kita nyatakan dalam bentuk sebagai berikut ini. Oke, katanya gamma derajat bebas V ditambah 1/2, jadi gamma V plus 1/2 dibagi gamma V per 2 dikali 1 per akar dari derajat bebas V dikali Pi itu 2,718281 ketetapan seperti biasa, dikali dengan 1 ditambah T kuadrat dibagi derajat bebas V. T itu adalah peubah acaknya, tapi kalau dia masuk dalam fungsi maka dia berubah menjadi T kecil ya, bukan T besar. T di sini itu dia nunjukin adalah T student, jadi akan berbeda T kecil di sini dengan T kecil di dalam fungsi, itu beda. Oke, ini dia berarti dia memiliki distribusinya adalah T student. Tapi kalau T yang di sini itu sebetulnya T yang besar ini. Tapi karena dia masuk ke dalam fungsi, maka dia menjadi T kecil. Oke. Ini dia adalah fungsi distribusi peluang dari peubah acak T yang berdistribusi T student. Oke. Nah, kemudian lalu yang sering kita pakai. Yang sering kita pakai adalah misalnya gini. Ada teorema yang mengatakan bahwa X itu berdistribusi normal. Kursor saya hilang lagi. X itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansnya adalah sigma kuadrat. Jadi ini adalah terapan dari distribusi T student. Lalu katanya berarti ingat bahwa kalau saya punya sampel acak berukuran N, lalu saya punya statistik dari distribusi sampling, katakanlah X bar. Dan ingat bahwa kalau misalnya X itu berdistribusi normal mu sigma kuadrat, berarti rata-ratanya adalah mu, variansnya adalah sigma kuadrat. Berarti parameter lokasinya adalah mu, parameter skalanya adalah sigma kuadrat. Maka menurut teorema limit pusat atau CLT, Central Limit Theorem, katanya bahwa si statistiknya yaitu X bar dikurang dengan parameter lokasinya yaitu mu dibagi mestinya
Kan kita tahu tadi kalau X bar itu berarti berdistribusi, X barnya ya, berdistribusi apa ya tadi ya? Normal dengan rata-rata mu dibagi sigma kuadrat per N. Ini ya. Nah, ini asalnya begini. Berarti menurut CLT, mestinya X bar dikurang parameter lokasinya apa, guys? Parameter lokasi? Mu. Mu dibagi akar dari parameter skala. Akar dari sigma kuadrat per N. Oke, sigma kuadrat per N. Ini mestinya dia berdistribusi apa jadinya? Normal apa? Normal? Ini akar ya. Diakarin ya. Akar dari variansnya. Apa nih? Menurut teorema limit pusat berarti berdistribusi apa, guys? Dibakukan dia. Berarti berdistribusi normal? Baku. Baku. 0,1. 1. Oke. Ini kalau ragam dari populasinya diketahui. Jadi, sigma kuadratnya diketahui. Nilainya known diketahui. Kalau tidak diketahui, maka ke sini dia larinya. Nah, ini kaitannya antara distribusi normal dengan T-student. Jadi katanya X bar dikurang mu dibagi. Mestinya di sini tadinya sigma per akar N berubah menjadi S per akar N. Kenapa? Karena sigma kuadratnya tidak diketahui. Maka dia berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Oke, itu yang perlu. Jadi Anda waktu di Statdas tinggal pakai rumusnya, di Statmat 1 juga tinggal pakai rumusnya, di Statmat 2 Anda tahu dari mana rumusnya. Oke, contoh. Contohnya katanya ada PT Sigar menyatakan bahwa, ini seperti di Statdas ya, atau di Statmat 1. Menyatakan bahwa 95% rokok produksinya rata-rata mengandung nikotin katanya 1,8 mg. Dan katanya data tersebut menyebar normal. Yayasan Konsumen melakukan pengujian terhadap 9 batang rokok dan didapatkan rata-rata kandungan nikotinnya adalah 1,95. Dengan standar deviasinya adalah katanya 0,24 mg. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hasil penelitian Yayasan Konsumen mendukung pertanyaan yang dibuat oleh perusahaan? Ini uji hipotesis. Menurut kalian hipotesisnya apa ya? Kalau buat hipotesis H0 dulu atau H1, guys? H1 ya. PT Sigar mengatakan bahwa 95% rokok produksinya rata-rata mengandung nikotin 1,80. Berarti H1-nya mengatakan bahwa rata-rata kadar nikotinnya mengandung nikotin rata-rata segitu. Ya, berarti enggak segitu. Berarti apa nih? Tidak sama dengan 1,8. H0-nya berarti mu-nya sama dengan 1,8. Lalu informasi apa lagi yang didapat dari sini? Alfanya berapa persen, guys? Alfanya berapa persen? PT Sigar mengatakan bahwa 95% rokok 5% bukan, Bu? berapa? 5. Ya, 5%. Dia pede ngomong 95% dia yakin berarti salahnya 5%. 100% dikurang 95% ya dari sini. Lalu apa lagi yang dia kasih tahu? Produksi rata-rata mengandung nikotin, berarti dia tahu apa itu. Mu-nya 1,8 ya. Terus dia bilang apa?
Yayasan Konsumen melakukan pengujian terhadap 9 batang rokok. 9 itu apa, guys? Ukuran Sampel. sampel nggak sih, Bu? N. Ya, apa itu simbolnya? N ya. 9. Lalu dari 9 batang rokok didapatkan rata-rata kandungan nikotin 1,95. 1,95 itu apa? Rata-rata kandungan dari 9 batang rokok itu, Bu. Berarti apa? Punyanya sampel atau X punyanya? bar bukan, Bu? Oke, X bar, good. X bar, karena itu punyanya si sampel. 1,95. Good, nice. Lanjut. Dia kasih tahu apa lagi? Standar deviasi. Standar deviasi ini punyanya siapa? Punya sampel atau punya populasi? Sampel. Berarti simbolnya S. S. Good. S-nya berarti 0,24. Oke. Ada lagi infonya? Gak ada. Nah, sekarang di sini kita tahu bahwa mau menguji hipotesis itu berarti kita pakai apa? T-hitung. T-hitungnya pakai rumus apa, guys? Ya, pakai rumus yang ini tadi. Nah, itu rumusnya. Berarti apa? Kita punya X bar dikurang mu dibagi S per akar N sama dengan X barnya 1,95 dibagi dikurang dengan 1,8 dibagi S-nya 0,24 dibagi akar 9. Dapatlah nanti T hitungnya. Lalu di-compare dengan T tabelnya. T tabelnya, degree of freedom-nya berapa ya? Degree of freedom-nya berapa, guys? Apa rumusnya degree of freedom? Tadi ada loh. N kurang 1, Bu. Tuh. Berapa? N kurang 1, 9 kurang 1, 8. Iya, good, thank you. 8. Baca deh tabel sakti. Nah, ini uji satu arah atau uji dua arah, guys? Lihat hipotesis. Uji satu arah atau uji dua arah? Dua ya, Dua Bu? arah. Dua arah. Tahu dari mana dua arah? Karena alfanya 0,05, 5%, Bu. Enggak dari situ. Lihat dari hipotesis dari H1. Lihat. Dari karena tidak sama dengan, Bu. Bukan Iya, lebih dari atau kurang dari. betul. Karena dia hipotesis satunya itu tandanya apa namanya tidak sama dengan gitu ya. Berarti ini distribusi T-nya maaf ya enggak simetris, susah gambarnya. Begini, ini 0 di sini, lalu di sini ada T hitung. Nah, luas di sini berapa persen? Luas di sini berapa persen? Masing-masing 2,5% ya, karena kan alfanya 5%. Berarti luas di sini alfa per 2. Oke. Kalau di sini juga dia alfa per 2 karena dia uji dua arah. Berarti baca tabel T-student. Oke, kita baca dulu tabel T-student-nya. Saya tutup dulu. Lalu tabel T-student. Cari tabel T-student. Dengan ini ya. Jadi alfa per 2-nya di sini 0,025, di sini 0,025 karena dia adalah two-tailed. Degree of freedom-nya 8, terus kita lihat dia two-tailed yang 0,0 atau dia two-tailed nih. Yang di sini 95% begitu. Oke.
Terus berarti kita dapat angkanya adalah 2,306. Oke. Dari situ kita dapat nilai T-nya. Maka di sini kita dapat nilainya 2,3. Di sini kita dapat nilainya 2,3, tapi tandanya negatif. Karena dia ada di sebelah kiri 0. Tinggal kita hitung ini. Berapakah ini? 1,95 dikurang 1,8 dibagi 0,24 dibagi akar 9. Nilainya berapa? Kayaknya, nah ini dia ya. Totalnya berarti di sini nilai T hitungnya teng 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 teng. Nilai T hitung. Nah, ini dia nilai T hitungnya. Nilai T hitungnya adalah 1,875. Oke. Sedangkan kita punya daerah kritisnya ada di sini. Kursor saya hilang-hilang. Nah, ini. Daerah kritis kita, titik kritisnya adalah 2,306 dengan negatif 2,306. Sedangkan T hitung kita adalah 1,87, itu berarti ada di sekitar sini, betul nggak sih? Sini, kurang lebih nilainya. Dia nggak lebih besar daripada 2,36, yes? Ini nilai T hitung kita ada di sini. Berarti daerah T hitung titik daerah apa namanya angka dari T hitung kita jatuhnya di daerah yang di sini yang 95%. Daerahnya masuk ke dalam daerah acceptance region atau daerah terimaan nol. Kan daerah tolakan nol cuma yang kecil-kecil ini doang nih. Yang kiri kanan. Ini kan daerah tolakan nol, sedangkan yang besar adalah daerah terimaan nol. Maka karena nilai T hitung kita terletak di daerah penerimaan atau terletak di antara negatif 2,3606 sampai dengan 2,306 positif negatif, maka kita katakan terimaan nol. Kalau dikatakan terimaan nol, maka keputusannya adalah apa? Kalau dikatakan terimaan nol, berarti kesimpulannya belum cukup bukti untuk mengatakan apakah produksi rokoknya rata-rata mengandung nikotin sebesar 1,80 mg dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5%. Sampai situ, Mbak Pu bisa diulang kesimpulannya, Bu? kesimpulannya karena kita gini. Kalau orang statistik ya, kalau orang awam biasanya dia jawabnya begini. Dia menjawabnya bahwa jadi biasanya orang awam menjawabnya karena dia kan tadi hipotesis kita begini. H0 itu kan hipotesisnya bahwa rata-ratanya adalah 1,8. Maka nanti kita boleh mengatakan secara orang awam ya mengatakan bahwa oh ternyata produksi rokok yang diproduksi oleh PT Sigar mengandung rata-rata nikotin yang tidak berbeda nyata dengan 1,80 mg. Tidak berbeda nyata. Karena kan H0-nya diterima ya. H0-nya diterima. Jadi tidak berbeda nyata dengan 1,8. Tapi nggak tepat 1,8. Nggak pas. Tapi kita nggak tahu berapanya. Jadi kita nggak boleh ngomong. Pokoknya, kalau Anda buat kesimpulan pokoknya berarti rokok yang diproduksi oleh PT Sigar memiliki rata-rata kandungan nikotin sama dengan 1,8 mg. Anda salah. Nggak gitu. Bukan pas di 1,8, tapi tidak berbeda nyata dengan 1,8. Jadi kesimpulan yang pertama yang boleh Anda tulis, boleh juga begini. Rokok yang diproduksi oleh PT Sigar memiliki rata-rata kandungan nikotin yang tidak berbeda nyata dengan 1,8 mg. Dengan taraf nyata 5%. Atau dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi artinya orang bisa percaya dengan statementnya kita yang mengatakan bahwa rokok produksi PT Sigar rata-rata mengandung nikotin yang tidak berbeda nyata dengan 1,8 mg. Itu boleh.
Atau boleh juga kesimpulannya kalau orang statistik menyimpulkan begini. Kalau terima H0, maka dikatakan belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata nikotin dari rokok yang diproduksi oleh PT Sigar adalah sama dengan 1,8. Jadi kalau kita nggak menolak H0, tapi kita menerima H0, terima H0 itu bukan berarti bahwa rata-rata nikotinnya itu sama persis dengan 1,8. Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Jadi belum cukup bukti untuk mengatakan apakah rokok produksi PT Sigar mengandung nikotin, rata-rata mengandung nikotin sebesar 1,8 mg dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Sampai situ? Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Bu, kalau statementnya tolak H0, Kalau tolak H0, statementnya, kesimpulannya apa gitu ya? Untuk kasus ini. Kalau dikatakan tolak H0, maka kita katakan bahwa rata-rata, rokok produksi PT Sigar rata-rata mengandung nikotin yang berbeda secara signifikan dengan 1,8 mg. Berbeda secara signifikan dengan 1,8. Bisa saja bedanya itu dia lebih kecil atau dia lebih besar. Tapi dia berbeda nyata dengan 1,8. Berbeda secara signifikan dengan 1,8. Boleh juga begitu. Atau berbeda nyata atau berbeda secara signifikan. Sampai situ oke? oke Bu, makasih. Sama-sama. Nah, kemudian ini adalah sebaran atau distribusi dari F-Snedecor. F-Snedecor ini biasanya ada di tabel ANOVA. Oke. Di tabel ANOVA Anda ketemu ya, F hitung, F tabel gitu ya. Datangnya dari mana? Kalau Anda bicara regresi, Anda bicara rancop gitu, Anda bicara ya regresi ya, yang biasanya ya di Stardust tuh ada regresi ya. Lalu nanti ada rancangan percobaan, begitu pokoknya intinya ada ANOVA, di Stardust juga ada ANOVA. Nanti di ANOVA itu ada yang namanya jumlah kuadrat perlakuan atau jumlah kuadrat regresi, lalu ada jumlah kuadrat galat, lalu ada jumlah kuadrat total. Dia ada 3 ya, karena sifatnya aditif. Di jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total. Nah, kalau dijumlahin dia dapatnya jumlah kuadrat total. Ini kalau dijumlah sama dengan jumlah kuadrat total. Di dalam ANOVA, biasanya nanti ada F hitung. Jumlah kuadrat ini nanti dibagi dengan derajat bebas dari regresinya. Jadi derajat bebas 1. Yang ini dibagi dengan derajat bebas 2. Nanti ada istilah kuadrat tengah gitu ya, kuadrat tengah regresi dengan kuadrat tengah galat gitu. Jadi ini biasanya disebut sebagai kuadrat tengah regresi dan yang ini biasanya disebut dengan kuadrat tengah galat. Oke, itu kalau di ANOVA. Oke. Nah, lalu biasanya F hitung di dalam ANOVA, saya kasih contohnya ANOVA biar lebih gampang gitu ya, kebayang gitu. Katanya F hitung itu adalah kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat. Lalu nanti ini baru di-compare dengan F tabel. Kita compare dengan F tabel. Ini kita sebut F hitung. Itu gitu ya, kalau di ANOVA. Nah,
Sekarang pertanyaannya kenapa jadi di F gitu. Nah, Anda waktu di Statdas, waktu di Statmat, waktu di Rancok, waktu di analisis regresi nggak tahu datangnya dari mana. Kenapa harus pakai distribusinya F? Nah, asalnya dari sini. Coba Anda lihat bahwa saya menggambarkannya pakai ini dulu, pakai diagram tadi. Punten, saya balik lagi dulu ke diagram. Nah, ini dia. Tadi saya sudah jelasin sih. F. Nah, ini dia. Jadi saya punya distribusi. Awalnya distribusi normal. Normal kalau saya pakai teorema limit pusat dapat normal baku. Dari normal baku dikuadratkan disigmakan dapat chi-square. Oke. Lalu habis itu tolong dicamkan ya baik-baik ya. Normal baku dikuadratkan lalu disigmakan dapat chi-square. Chi-square dengan derajat bebas V. Nah, terus dari situ ternyata kalau saya punya dua buah peubah acak, ada X1, ada X2, di mana X1 itu berdistribusi chi-square, X2 itu berdistribusi chi-square, maka rasio dari dua buah peubah acak yang sama-sama berdistribusi chi-square, dia berdistribusi F Snedeker. Oke, saya ulang ya, pelan-pelan. Kalau saya punya peubah acak yang berdistribusi normal baku, lalu kemudian saya kuadratkan dan saya sigmakan, maka dia menghasilkan distribusi chi-square. Itu teorema yang pertama. Lalu seandainya saya punya dua buah peubah acak yang berdistribusi chi-square, lalu saya rasiokan, jadi X1 dengan X2, saya rasiokan, saya bagi, maka dia menjadi distribusinya adalah F Snedeker dengan derajat bebas diambil dari pembilang dan penyebutnya V1, V2. Oke, clear di sana. Saya balik lagi ke sini. Ini. Kalau saya lihat dari tabel ANOVA, saya punya. Tadi ingat ya, katanya apa? Dari normal baku dikuadratkan lalu dijumlahkan. Jumlah kuadrat regresi. Jumlah kuadrat galat itu adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat galat. Berarti dikuadratkan baru dijumlahkan. Ini bacanya terbalik ya. Jadi jumlah kuadrat itu, jumlah kuadrat berarti dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, berarti kan sama dengan X1 dibagi derajat bebas 1, berarti V1. Ini sama nih. Jadi jumlah kuadrat ini adalah dikuadratkan lalu dijumlahkan. Berarti dia berdistribusi chi-square. Lalu dibagi dengan derajat bebasnya. Ini berarti chi-square dengan derajat bebas dB1. Ini JKG adalah jumlah kuadrat dari galat. Berarti kuadrat lalu dijumlahkan. Lalu dia berarti berdistribusi chi-square. Derajat bebasnya dB2. Maka berarti ini JKR dibagi DB1 ini adalah peubah acak berdistribusi chi-square. JKG dibagi DB2 itu juga peubah acak berdistribusi chi-square. Rasionya berarti kalau ini saya anggap saya sebut sebagai kuadrat tengah regresi, kuadrat tengah galat, berarti dirasiokan dibagi begitu KTR dibagi KTG, berarti dia berdistribusi F Snedeker. Jelas ya? Makanya di ANOVA, makanya disebut dia berdistribusi F Snedeker. Oke, ini dijamin oleh teorema. Jadi kalau misalnya saya punya peubah acak, saya sebut dia V1. V1 ini suatu peubah acak yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V kecil 1. Lalu saya punya peubah acak V2. Peubah acak V2 ini berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V kecil 2. Maka katanya V1 dibagi V kecil 1 atau dibagi derajat bebasnya. Dibagi dengan V2, jadi peubah acak yang kedua, yang juga berdistribusi chi-square, dibagi dengan derajat bebasnya yaitu V kecil 2, maka rasionya ini dia adalah berdistribusi chi-square. Jadi di sini, berdistribusi F. Berarti X itu berdistribusi F Snedeker dengan derajat bebas V kecil 1
V kecil 2. Harus 1 dulu, baru 2. Nggak boleh V2, V1. Jadi diambil dari yang pembilang, baru yang penyebutnya. Oke? Dengan probability density function-nya adalah sebagai berikut ini. Ini adalah distribusi peluang dari suatu poba acak yang berdistribusi F atau F Snedeker. Oke? Lalu itu kali ya, chi-square-nya nggak usah kebanyakan, nanti terlalu berat. Cukuplah kayaknya, jangan banyak-banyak. Nanti kalian bisa baca. Nah, ini boleh sebagai latihan soal ya, Anda boleh kerjakan. Sebetulnya ada pembahasan di sini, ini soal yang menarik. Sebetulnya X itu berdistribusi normal. Parameter yang pertamanya rata-ratanya adalah beta 1, variansnya adalah beta 2. Dia pakai beta 1, beta 2 ya guys, dia nggak pakai mu dan sigma ya. Jadi hati-hati, dia cuma ngotak-ngatik simbol doang. Jangan sampai Andanya bingung. Kemudian dia bilang ada contoh acak berukuran N. Maka katanya yang pertama itu saya punya peubah acak Y, di mana Y itu adalah 2X bar. Apa distribusinya? Oke. Y itu adalah 2X bar. 2X bar itu berarti 2 dikali 1/n sigma XI. Berarti 2/n sigma XI. Nah, sedangkan saya punya bahwa X itu adalah normal beta 1, beta 2. Berarti saya punya ekspektasi dari X apa ya guys? Varians dari X apa ya? Beta 1. Ekspektasi dari X adalah beta 1. 1. Varians dari X adalah? Beta 2. Oke, lanjut. Di sini berarti saya harus mencari ekspektasi dari Y atau ekspektasi dari 2X bar. Berarti 2/n dikali sigma XI, 2/n-nya boleh keluar, ekspektasi dari sigma XI-nya boleh saya bongkar, lalu saya pecah-pecah begini. Karena dia IID, identik, maka ekspektasi dari X1 adalah beta 1, beta 1, beta 1, dan seterusnya sebanyak N. Maka saya dapat N dikali beta 1 dikali 2 depannya, maka dapatnya 2N beta 1 dibagi N, maka saya dapatnya ekspektasi dari Y itu adalah 2 beta 1. Lanjut, varians dari X bar, ini bukan varians dari X bar ya, tapi ini varians dari 2X bar. Ini 2 ya guys, sorry ya, ini tipu, 2-nya ketinggalan. Berarti varians dari 2/n sigma XI. Nah, terus berdasarkan propertiesnya 2/n-nya keluar lalu dikuadratkan dikali sigma varians dari sigma XI. Lalu karena dia IID, 2/n itu dikuadratkan maka dapatnya 4/n kuadrat dikali varians dari X1 sampai dengan Xn karena dia IID. Lalu ini kalau saya pecah-pecah berarti dapat varians X1 sampai dengan varians Xn. Dan karena dia IID, varians dari X itu adalah beta 2, maka ini adalah beta 2 tambah beta 2 tambah beta 2 sebanyak N kali. Maka ini hasilnya adalah 4N beta 2 dibagi N kuadrat, maka varians dari 2X bar adalah 4 beta 2/N. Maka selanjutnya kita dapat, oh ternyata Y, di mana Y itu adalah sama dengan 2 dikali X bar, berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 2 beta 1, dan variansnya adalah 4 beta 2/N. Oke, selanjutnya ini ada soal yang kedua, kalau misalnya saya punya peubah acak, yaitu W itu adalah sigma XI, maka bagaimana cara mendapatkan, ini bukan Y tapi W ya, ini banyak tipu, ini bukan Y tapi W. Oke. Ini adalah apa namanya? Sebaran dari peubah acak yang baru yaitu sigma XI. Oke, ini Z-nya sama dengan X bar dikurang K itu adalah skalar, maka mau cari distribusi dari Z, maka dicari dulu, dan seterusnya dapatlah ini. Ternyata ini bukan Y, ini tipe lagi, tapi ini Z. Z itu berdistribusi normal, beta 1 dikurang K, beta 2/N.
buktinya sudah ada di situ. Jadi Anda boleh lihat latihan-latihan sendiri. Oke, mungkin itu materi dari saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pertemuan pertama lumayan ngebul ya kepalanya ya. 2 jam full. Silahkan. Oh ya Bu, izin tanya Bu, Boleh. untuk materi hari ini nanti bisa Ibu share nggak Bu? Boleh, karena kalian harus bagi tugas itu direvisi itu yang tipu-tipu itu. Dan ditambahkan latihan soalnya ya di bagian belakang ya. Cari ya, boleh cari di internet, cari di mana-mana boleh. Di buku, boleh. Sama persis dengan contoh soal di buku, boleh. Selagi itu belum ada di PPT terus ditambahin boleh. Oke, nanti saya kirim ya. Baik Bu. Ada lagi? Nanti dibagi menjadi berapa kelompok ya? 14 kelompok ya Fauzan ya? Karena 14 pertemuan. Ada yang mau tanya? Cukup? Agniska katanya lift duluan karena masalah device katanya. Oke. Adakah yang ingin tanya? Anissa, kamu pusingkah? Gracia? Reza? Bu, maaf tadi saya agak bingung dikit yang di ide-nya ya. Nah itu dipakainya itu di setiap apa ya? Di setiap varians. Ketika kita bicara varians. Variance. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Gracia, ada yang mau ditanyakan, Neng? Reza Fani? Udah cukup sih Bu, udah paham. Oke. Pusing nggak kamu? Ya, Lumayan. sedikit ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita stop dulu ya. Pertemuan perdana lumayan ngebul ya guys. 2 jam full bersama saya. Sampai ketemu insya Allah. Kita cari waktunya ya. Mohon izin sekali lagi, minggu depan itu kita cari waktu lain. Karena saya memang ada uzur, tidak bisa mengisi di hari Kamis. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan kedua. Nanti tolong dikabarkan saling ini ya, saling diskusi saja kitanya di WhatsApp grup mungkin kapan Anda waktu kosong. Dan saya juga ada waktu kosong di hari itu dan di jam tersebut untuk kita bisa mengganti perkuliahan. Demikian, jangan lupa latihan soal seperti biasa, spare your time, especially for this subject kalau Anda memang mau lulus dari StatMat 2 karena memang lumayan berat ya materinya ya. Butuh banyak latihan soal tentunya. Oke, terima kasih. Selamat sore, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.